Abu Bakar pernah bertengkar dengan seorang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi mengunggul-unggulkan Nabi Musa di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar mengunggul-unggulkan Nabi Muhammad sampai dorong-dorongan, Pak. Seperti orang mau tukaran itu. Akhirnya ketika Yahudi didorong merasa sakit, langsung kabur, Pak, ke rumah Nabi Muhammad. Abu Bakar mengikuti dari belakang. Lah setelah dia masuk rumah Nabi, Abu Bakar pun masuk rumah Nabi. Lalu Nabi Muhammad tanya, ada apa? Orang Yahudi bercerita, saya disakiti oleh Abu Bakar, Bi. Nabi tanya, betul kan? Enggak, Bi, ya saya dorong saja karena dia juga dorong saya. Ada apa masalahnya itu? Namun setelah panjenengan tahu, walaupun Nabi Muhammad punya kelebihan yang luar biasa, Pak, melebihi kelebihan para nabi, para rasul, namun Nabi Muhammad tidak mau disanjung-sanjung setinggi Sidratul Muntaha. Tidak mau. Nabi Muhammad tidak mau disanjung-sanjung setinggi Muntaha, Sidratul Muntaha. Sehingga di dalam hadis diterangkan begini, Abu Bakar pernah bertengkar dengan seorang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi mengunggul-unggulkan Nabi Musa di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar mengunggul-unggulkan Nabi Muhammad sampai dorong-dorongan, Pak. Seperti orang mau tukaran itu. Akhirnya ketika Yahudi didorong merasa sakit, langsung kabur, Pak, ke rumah Nabi Muhammad. Abu Bakar mengikuti dari belakang. Lah setelah dia masuk rumah Nabi, Abu Bakar pun masuk rumah Nabi. Lalu Nabi Muhammad tanya, ada apa? Orang Yahudi bercerita, saya disakiti oleh Abu Bakar, Bi. Nabi tanya, betul kan? Enggak, Bi, ya saya dorong saja karena dia juga dorong saya. Ada apa masalahnya itu? Iya, Bi, dia ini mengunggul-unggulkan Nabi Musa di hadapan engkau. Saya tidak terima. Saya mengunggul-unggulkan panjenengan di atas Nabi Musa. Apa kata Nabi? Astagfirullah, Abu Bakar, besok lagi jangan begitu. Kamu jangan mengunggul-unggulkan saya di atas Nabi Musa. Malu saya itu, malu. Mengapa malu? Karena besok ketika trompet yang kedua ditiup, semua manusia bangkit kembali, jin hidup kembali, malaikat hidup kembali, hewan-hewan pun hidup kembali. Setelah semuanya kumpul di maksar, terjadi rajfah, guncangan itu, sehingga soiku semua makhluk pingsan, tidak sadarkan diri. Namun wa ana awaluman afaqo, sementara akulah orang yang pertama kali sadar. Semuanya masih lenger, sayalah orang yang pertama kali sadar. Begitu saya sadar, subhanallah, lah kok Nabi Musa sudah duduk di atas kursi di bawah arsy Allah, gandul-gandul seperti anak PAUD, anak TK itu, bandulan itu. Sampai saya penasaran, Nabi Musa ini ikut pingsan apa tidak?
Padahal saya pingsan. Saya dan orang yang pertama kali sadar. Namun Nabi Musa kok sudah duduk di atas kursi di bawah aras Allah. Berarti dalam hal pinsangan lah, Nabi Muhammad kalah dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Dan semua orang dibangkitkan urotan dengan telanjang. Laki-laki telanjang, perempuan telanjang, orang biasa telanjang, Nabi pun telanjang. Namun wa awalul khalaiki yuksa Ibrahim. Orang yang pertama kali diberi pakaian Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Muhammad masih telanjang, Nabi Musa masih telanjang. Ternyata Nabi Ibrahim yang duluan dikasih pakaian oleh Allah. Berarti Nabi Muhammad kalah dengan Nabi Ibrahim. Apa? Urusan pakaian. Lah, ini yang menang, Pak. Setelah surga diperlihatkan oleh Allah kepada semua orang mukmin, wa ujlifatil jannatul lil muttaqin, surga didekatkan Allah kepada orang yang bertakwa. Semua orang mukmin sedunia, Pak, kemecer, nanti kemecer, Pak, ya, sangat ingin segera masuk. Namun sayang, pintu gapura surga masih tertutup. Akhirnya apa? Semua orang mukmin berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, ya abana istaftih lana hadzal bab. Ya wahai ayah kami Nabi Adam, tolong bukakan untuk kami pintu gapura surga ini. Nabi Adam ngomong, aku tidak mampu, karena aku telah melakukan pelanggaran, makan pohon larangan. Seandainya aku tidak memakan pohon larangan, saya dan kamu akan tetap tinggal di surga. Gara-gara khotiati, kesalahan saya, kamu harus hidup di dunia dulu, baru bisa kembali ke surga. Cobalah datang kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata Ibrahim pun tidak mampu, Pak. Karena apa? Seumur hidup beliau pernah berbohong 3 kali, Pak, ya. Berbohong 3 kali. Bohong politik itu, Pak, bukan bohong sejati. Namun gara-gara bohong politik, akhirnya dia apa? Tidak punya hak membukakan pintu gapura surga. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun tidak sanggup. Karena apa? Tanpa sengaja nyampluk orang mati, dan itu sebelum jadi nabi, kan, masih muda belia, sehingga tidak mampu. Kemudian datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun tidak mampu. Namun ingat, Nabi Muhammad tidak menjelaskan apa sebabnya Nabi Isa kok tidak mampu itu. Kalau Nabi Adam disebutkan sebabnya, kalau Ibrahim disebutkan sebabnya, kalau Musa disebutkan sebabnya, kalau Nabi Isa tidak disebutkan sebabnya. Tapi jenengan bisa ya mengenalkan sendiri. Karena apa? Nabi satu-satunya nabi yang dituhankan siapa? Nabi Isa. Sampai ketika akhirat, Nabi Isa ditanya oleh Allah, hei Isa, anak buahmu kok menyembah kamu dan ibumu, apa kamu yang menyuruh? Kan begitu, kan? Nah, akhirnya datanglah kita kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sanggup. Nabi sujud di bawah kaki Allah. Kemudian Nabi memuji Allah, menyanjung Allah yang tidak pernah digunakan ketika di dunia. Akhirnya Allah ngomong, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Nabi, angkat kepalamu. Wa qul yusma', omonganmu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah kamu, permintaanmu akan diberi. Akhirnya Nabi minta dibukakan pintu gapura itu. Akhirnya dikasih, Pak. Sehingga Nabi ngomong, nahnu al-akhirun fid dunya wal awwalun fil akhirah. Saya ini umat yang paling akhir, namun masuk surga paling duluan. Akhirnya dibuka, astagfirullah, Pak. Ternyata apa? Ada jembatan di atas api neraka menuju ke surga.
Mamingkum illa waridha. Semua orang yang kepingin masuk surga wajib hukumnya Pak melintasi sirat itu. Namun ternyata Nabi Muhammad setelah mengetahui itu ada jembatan di atas api neraka, Nabi tidak jadi masuk Pak. Ingat umatnya lah, kalau saya masuk duluan bagaimana dengan umatku gitu. Akhirnya Nabi jadi bawabun, penjaga pintu. Umatnya disuruh, kamu suruh masuk. Akhirnya umat Nabi Muhammad terbagi Pak. Ada yang kalbarki seperti kilat, masuk surga lewat di atas jembatan seperti kilat. Per detik berapa kilo Pak? 300.000 kilo per detik. Bayangkan. Kemudian gelombang kedua kari seperti angin itu. Gelombang ketiga kapoiri seperti burung. Gelombang ketiga seperti keempat al-jaryu seperti lari maraton itu. Kemudian gelombang berikutnya al-masyu jalan biasa. Yang paling berat habwan Pak. Masuk lewat jembatan dengan keadaan merangkak. Semuanya itu bihasbi a'malihim, menurut amalnya itu. Semakin banyak amal ibadahnya, semakin lancarlah menuju ke surga. Kalau panjenengan kepingin bisa masuk surga lewat di jembatan seperti kilat, diantaranya Pak, harus sholat wajib panjenengan full sejak balik sampai wafat Pak. Tidak ada yang bolong. Kalau itu full Pak, harapan masuk itu. Kira-kira bisa enggak ibu-ibu? Tidak ada yang bolong gitu. Ya, kalau ibu-ibu bisa mengkhawatirkan. Karena apa? Berhenti haid Isya gitu. Ternyata panas mandi karena apa? Dah sekalian subuh gitu. Akhirnya apa? Isyanya tertinggal. Coba kalau begitu haidnya putus, walaupun jam 10 malam, kemudian mau mandi, kan lumayan. Bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, dua kan? Dijamak kan? Berarti ada tambahan gitu. Namun kadang-kadang dah sekalian subuh. Nah ini yang menyebabkan apa? Lobang-lobang. Lah kalau jenengan sudah mengalami lobang-lobang seperti itu, supaya terpenuhi lagi kasratun nawafil, jenengan harus memperbanyak sholat sunnah. Dengan sholat sunnah maka sholat kekurangan sholat wajib bisa ditempel. Inilah bukti Nabi Muhammad walaupun istimewa, namun tidak mau Pak disanjung-sanjung setinggi Sidratul Muntaha. Sanjunglah Nabi sekedarnya sesuai dengan permintaan Nabi. Hadirin yang berbahagia sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.